Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Perkenankan kami Majelis GKJ Menara Kasih Jemaat Antepe mau menyampaikan warta Jemaat Antepe Minggu 5 Juli 2020. 1. Salam, puji Tuhan, semangat saudara semua. Bersyukur kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga. Tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 segera berakhir dan keadaan normal kembali. 2. Pengkhotbah ibadah Minggu 5 Juli 2020, Bapak Pendeta Yosef Priyo Hadianto dari GKJ Ngampen. Minggu 12 Juli 2020, Bapak Pendeta Silvanus Gabriel, dosen STT Berea. Minggu 19 Juli 2020, Bapak Pendeta Sari Priyono. Minggu 26 Juli 2020, Ibu Pendeta Elizabeth Parinsi, dosen FTH UKSW. 3. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 11 Juli 2020 oleh keluarga Antepe Tegal Ombo Barat. 4. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosef Priyo Hadianto atas pelayanan khotbah pada hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Semua Bapak, Ibu, Saudara warga Antepe atas persembahan material, dana, tenaga doa, partisipasi kerja bakti, masakan dan dukungan dalam pembuatan tempat parkir, talut dan pavingisasi, serta menyambut visitasi bidang keesaan klasis KSBS dan KSBU Jumat 26 Juni 2020. 5. Visitasi klasis. Puji Tuhan, visitasi berlangsung baik, lancar dan visitator klasis menilai jemaat atau pepantan Antepe layak menuju dewasa, serta minta dilanjutkan persiapan pendewasaan. Terima kasih doa dan dukungan segenap warga. Mari semakin giat mempersiapkan pendewasaan. 6. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Perjamuan Kudus pada ibadah Minggu 19 Juli 2020 pukul 8 pagi oleh Bapak Pendeta Sari Priyono bersama semua majelis. Segenap warga dewasa dimohon mempersiapkan diri. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu Engkau curahkan buat kami. Kami tahu Tuhan, kami ada hingga saat ini, semuanya karena berkat-Mu yang selalu tercurah bagi kami Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami bisa bangun, kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan mengurapi setiap kami, hingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah ini, kita mau bersama-sama datang ke bait Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau rasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Mari kita pujikan, bersyukurlah. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan hati bersuka rasa dan kata
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tentang kebaiknya dengan hati bersyukur, dan kelantarannya dengan hati bersukarasa dan berkata betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya, dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, marilah kita memulai ibadah pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita, memuji Tuhan melalui pujian KP 7 atau KPJ 59. Terpujilah Allah, Pinujio Allah. Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia, pujilah, pujilah, dengar suaranya, datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Pujian bangsa alamat mira, kanggung tresnani reng salir pita, kanggo saduraka sinung apura, pinaku sing pati temapa suki, nuhurna mulyakna Gusti Sang Pamarta, nuhurna mulyakna pangwating dosa, maring Allah kono percaya, margining waluya tentang raharja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah keluarga minggu ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara semua. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, mungkin banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah tahu kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan itu peduli terhadap kita. Kita nggak pernah ditinggalkan sendirian dalam menghadapi persoalan hidup apapun. Oleh karena itu, mari kita mau pujikan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Allah peduli. Ku
perintah hidup dalam kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10, 11, dan 20. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita memang sering menyakiti sesama kita sering menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyesali dosa kita mau berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang setia dan mulia, kasih-Mu sungguh besar, bahkan Kau pulihkan hidup kami. Kau tebus dan selamatkan hidup kami, sehingga kami punya harapan. Namun, kami sering gagal untuk mengasihi-Mu dan sesama kami. Terima kasih Bapa, atas pengampunan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau pujikan pujian penyesalan dosa, jadikan aku indah. Memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Karya-Mu di dalam hidupku,
Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh penghargaan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31 yang bunyinya demikian. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita pujikan pujian tanggapan bagai Raja Wali. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan, bersamanya ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatan, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan, bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang
akan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai merebak, kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebagai dasar persembahan di pagi hari ini, terambil dari Roma 11 ayat ke-36. Kita baca secara bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari KP 149 dan KPJ 165. Dan kuduskanlah persembahan ini bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu di bumi. Jadikanlah hidup kami saluran berkat-Mu. Dengan semua pemberian-Mu, Ku tolong sesama agar hidup kami semua penuh damai sejahtera. Unjuk pinggang mohon aku, pulau saos bisusung sinaning binga ing mana wit terkaing Allah. Sumbang kawasinang karon tanpa mandrinaksa. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri supaya kita akan sama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di kesempatan ini juga Tuhan, kami menyerahkan pelayan-Mu yaitu Bapak Pendeta Yosef yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu ya. Kiranya sabda kebenaran firman-Mu boleh kami resapi sehingga kami boleh mengerti dan boleh mempraktekkan di dalam hidup dan kehidupan kami hari depan. Tuhan Allah Bapa di surga, seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kami semua, jemaat-Mu, hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang besar. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan Injil terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 30. Di sana tertulis demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian, Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk
yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan Injil Matius 11 ayat 16-30. Yang berbahagia tentunya setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, namun yang benar-benar menemukan makna indah dari pewartaan firman Tuhan, kemudian menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya banyak yang menjawab, kami baik-baik saja, kami tidak ada masalah. Namun, benarkah demikian? Tidak ada masalah. Karena setiap kehidupan sejatinya pasti mengandung masalah. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Bahkan setiap orang masalahnya mungkin tidak satu. Ada di pekerjaan, yang muda-muda mungkin ada di perjodohan, ada dalam pacarannya, dalam studinya. Orang tua mungkin permasalahannya tidak hanya di pekerjaan, dengan tetangga, dengan situasi sosialnya, dengan keluarganya. Pasti ada masalah. Yang tidak punya masalah hanya orang mati. Lah saya yakin Bapak Ibu pun sama. Diperkenanan hidup supaya memang menyelesaikan masalah. Tidak menghindari masalah. Demikian pula halnya dengan Paulus. Bacaan surat Injili dari Roma. Surat Rasuli maksud saya. Dari Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Yang menjadi bacaan leksionari kita minggu ini, di sana Paulus curhat sebetulnya melalui suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus yang sudah kurang apa? Dia orang cerdas. Dia orang beriman. Namun dalam suratnya Roma 7 ayat 15 sampai 25 tadi, bagaimana ternyata Paulus menghadapi permasalahan hidup yang tidak sedikit dan juga berat. Tuntunan dan tuntutan hidup yang dihadapi Paulus sehari-hari untuk memenuhi agar dia tetap bertahan hidup dan tetap hidup. Tuntutan itu ternyata sangat banyak. Bahkan tuntutan itu cenderung pemuasan keinginan kedagingan atau dunia. Karena itu Paulus merasakan hidupnya bagai selalu dipeluk dosa, dipeluk masalah. Dan menurut Paulus dalam ayatnya yang ke-25 tadi, hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Paulus menemui kelegaan di tengah masalah yang dia hadapi. Demikian pula Bapak Ibu Saudara. Memang untuk sekedar menjadi Kristen, menjadi percaya, itu tidak sekedar dibaptis, kemudian beribadah, membaca Alkitab, tidak hanya sekedar itu. Jauh lebih rumit dan lebih banyak hal yang harus kita hadapi. Mewujudkan cara hidup sesuai dengan Kristus. Mewujudkan cara hidup Kristen. Itu yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apalagi mengenalkan kekristenan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu tadi yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 11
ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus katakan, melihat orang-orang yang tidak mau menerima Kristus, tidak mau menerima cara hidup yang baru, Tuhan Yesus katakan, seolah-olah kami meniup seruling bagimu. Tapi kamu tidak menari. Atau kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak berkati. Itu karena bebalnya hati. Sehingga tidak terpengaruh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mewartakan sesuatu yang baik, yang dikemas dengan cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, apalagi di dalam kita semua menghadapi cara hidup Kristen seperti hari ini, di tengah situasi kondisi yang masih di dalam ancaman coronavirus, serba sulit. Apalagi mewartakan firman. Seperti curhat Paulus tadi, sekedar hanya mempertahankan sukacita, ketentraman dalam hidup di tengah suasana pandemi seperti ini. Sulit. Maka bacaan Injil Matius 11 ayat 16 sampai 30. Tuhan Yesus menarasikan tentang inti ajakan untuk belajar, mengikuti Yesus, menjalani tugas panggilan sebagai pengikut setia Kristus. Dan Tuhan Yesus katakan, sebenarnya apa yang dilakukan atau diwartakan Tuhan Yesus adalah dari Bapa sendiri. Bahkan Tuhan Yesus berkata, semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Tuhan Yesus memilih, memanggil, menyatakan siapa dirinya. Itu adalah garansi. Itu adalah pewartaan awal yang membuka ajakan untuk orang-orang menjadi pengikut Kristus. Dan orang-orang yang mau menerima tidak banyak. Hanya sedikit. Untuk itu tadi Tuhan Yesus juga mengecam berbagai kota yang tidak mau menerima Kristus, tidak mau menerima muridnya, diibaratkan seperti Tuhan Yesus meniup seruling, tapi orang-orang tidak menyanyi. Tuhan Yesus menyanyikan kidung duka, namun orang-orang tidak berkabung. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam bacaan Matius 10 ayat 27 yang merupakan garansi dari Tuhan Yesus sendiri bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Itulah garansi hadirnya Kristus, ajakan Kristus di tengah suasana saat itu masih juga sama relevan dengan ajakan Kristus saat ini. Di tengah kehidupan kita yang seperti sekarang ini masih sangat relevan. Bukankah kita juga menghadapi kesulitan hidup? Bukankah kita juga menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan banyak di tengah pandemi seperti ini? Maka ajakan Kristus, jalan Kristus pun masih sangat kita butuh. Hanya saja, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pernah satu kali saya bertanya kepada warga jemaat, Pak, kenapa kok panjenengan kemarin tidak hadir di gereja?
Dan bapak itu menjawab, waduh Pak Pendeta, saya sedang tidak bisa ke gereja. Loh kenapa? Saya sedang lagi banyak sekali masalah. Terus saya kata, Bapak, kalau Bapak sedang ada masalah, justru Bapak harus rajin ke gereja. Sebelum orang lain datang ke gereja, Bapak harus hadir dulu. Berdiri di paling depan. Berupaya untuk terkoneksi lebih dahulu kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, justru jangan menjauh. Maka harus mendekat kepada Tuhan. Yang akan mengurai masalah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Karena Tuhan Yesus berjanji, kuk yang akan dipasangkan atau kuk yang menjadi beban kepada setiap pengikutnya adalah pasangan yang ringan, tidak berat. Kecuali kalau Bapak Ibu menolak, memaksa untuk melepaskan kuk, itu akan menjadi sangat berat. Namun kalau menurut kuk itu dipasangkan dan menurut kepada si pemasang kuk, maka itu sama sekali tidak berat, ringan. Bahkan janji Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kelegaan dan jiwamu pun akan menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi cerita tentang jemaat saya. Jemaat saya di tengah pandemi ini, suami istri, terjadi satu perusahaan. Kebetulan dalam situasi pandemi seperti ini, dua-duanya di rumah. Bagaimana situasi? Dua-duanya dirumahkan, padahal selama ini tidak pernah punya kreativitas yang lain selain bekerja di pabrik. Dalam situasi pandemi, pabriknya ditutup. Anaknya 2. Lalu, dia harus berbuat apa? Puji Tuhan. Beliau berdua dengan jujur datang kepada kami, datang ke pastori, kemudian mencerita, Pak, kami dua-dua berhenti bekerja. Lalu itulah jadi diskusi kami. Kami bertiga berdiskusi bagaimana apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan agar rumah tangga itu selamat di tengah krisis ekonomi karena pandemi coronavirus ini. Lalu akhirnya mereka berdua punya inisiatif yang paling bisa kami lakukan. Kami berjualan. Oke, mari kita rancang jualan online. Sudah punya gambaran apa yang mau dijual? Belum, Pak. Ayo kita pikirkan bersama. Apa yang belum ada di Ambarawa, namun bisa diusahakan untuk kita jual, itu yang kita jual. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketemulah beberapa produk yang belum banyak dijadikan konsumsi di Ambarawa. Dan ketika itu didatangkan ke Ambarawa, Ngampin dan sekitar, luar biasa. Ternyata itu menjadi berkat baru bagi keluarga suami istri ini. Hari Senin kemarin, beliau ketemu saya lagi. Kemudian dia bertanya, Pak, saya tanya dulu, Bu, Pak, bagaimana? Apa masih libur? Jawabnya sudah tidak dengan sedih lagi. Masih, Pak. Loh, masih kok sambil senyum-senyum? Pak, justru sekarang ini saya gajiannya setiap hari, Pak. Kalau di pabrik, gajiannya hanya sebulan sekali. Ini setiap hari kami gajian. Kami sukacita sekali. Ternyata kekhawatiran, ketakutan, kalau tidak dibicarakan, didiskusikan, kapan akan selesai? Masalah jangan disembunyikan. Dibawa kepada Tuhan, agar terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi, maka Dia yang akan membantu kita menguraikan masalah. Jadi, seberat apapun masalah kita, kalau itu dibawa kepada Tuhan,
maka janjinya iya dan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus berkata demikian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Maka Bapak Ibu, saya mengajak, marilah setiap kita yang menghadapi suasana hidup yang sulit. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, datanglah segera kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan membiarkan situasi pandemi ini memisahkan kita dengan Tuhan. Justru di dalam situasi sulit, harusnya kita semakin menempel, mendekat, terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara menurut Paulus dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu berarti ketika kita masih diperkenankan hidup, ketika kita masih diperkenankan mempunyai kekuatan, maka segala perkara dapat kita hadapi, kita tanggung. Tapi bukan karena kita, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah ajakan Tuhan Yesus. Bukankah itu melegakan? Bukankah itu menjadi inspirasi baru di tengah situasi yang berat, tidak bersahabat? Maka terus, meskipun di rumah masing, teruslah tetap beribadah dengan khusyuk, teruslah tetap berdoa, terkoneksi dengan Tuhan, teruslah terus bersuka. Jangan sampai masalah menyebabkan kita tidak bersyukur. Justru janji Tuhan, pikulan atau kuk yang dipasang, sejatinya tidaklah memberatkan. Justru menolong manusia dan melegakan, menenang jiwa. Hanya itu yang menjadi inspirasi bagi kita. Setiap murid, setiap pengikut, biarlah kita semua menjalani tugas, panggilan yang kita suka. Karena Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah hari ini kita benar-benar dikuatkan oleh sabda firman Tuhan yang iya dan amin. Maka marilah kita mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan, sang sumber kekuatan dan sumber berkat. Kita akan doa dalam doa syafaat secara bersama-sama. Mari saya hantar. Tuhan Allah sang sabda, sabdamu sungguh luar biasa. Sabdamu bahkan membawa berkat baru bagi kami semua. Membawa kekuatan baru, angin segar yang baru kepada kami semua. Di tengah situasi kelemahan bahkan masalah-masalah berat yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami telah dikuatkan oleh sabda firman. Namun kini perkenankan kami Tuhan, ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, lemah fisik, bahkan karena usia yang lanjut. Kami ingin membawa nama-nama mereka dalam doa-doa kami, agar Tuhan memberi kekuatan, kesembuhan, bahkan penghiburan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Paimin, Ibu Muriati Pujiono,
Ibu Juarsih, Mbah Tukiem, juga Ibu Kristin. Mereka membutuhkan sapaan dan uluran mujizat-Mu Tuhan. Kiranya itulah yang terjadi bagi mereka semua. Demikian pula kami memohon Tuhan, di tengah situasi pandemi coronavirus yang belum berakhir, bahkan masih cenderung meningkat, yang diiringi dengan berbagai krisis multidimensional. Seakan-akan kami tidak akan mampu melewatinya jikalau kami tidak mengandalkan kekuatan-Mu. Maka berikan kepada kami hikmat, kekuatan, kewaspadaan, bahkan kerjasama yang baik antar warga negara, antar bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua sepakat, sinergis dengan cara masing-masing untuk menghadapi penyakit coronavirus, bahkan krisis yang mengikutinya secara bersama-sama. Demikian pula, bila kami juga tidak hanya tinggal diam, warga jemaat Antepe dimanapun berada, tidak tinggal diam, namun ikut campur tangan, ikut mendukung, ikut mendorong, bahkan ikut bekerja dengan cara masing-masing agar penyakit coronavirus dengan darurat situasinya, dengan krisis yang dihadapinya, jemaat tergerak untuk melakukan hal yang sederhana, namun itu membuat situasi dan kondisi menjadi lebih baik lagi. Demikian pula Tuhan, kami mohon berkat bagi majelis di jemaat Antepe ini. Bahkan secara khusus, Gereja Kristen Jawa Menara Kasih yang menaungi, Tuhan berkati majelis Pendeta Syarif Rihono, demikian pula pengurus di dalam komisi maupun kepanitiaan. Hikmat-Mu benar-benar diperlukan saat ini, terutama ketika jemaat di sini menghadapi pembiakan atau pendewasaan jemaat Antepe menjadi gereja yang dewasa. Kami benar-benar tidak mampu jika tidak Tuhan yang bekerja. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan di dalam panitia beserta jemaat Antepe mempersiapkan acara pendewasaan jemaat Antepe menjadi Gereja Kristen Jawa Antepe yang dewasa. Kami tentu memerlukan banyak hal. Berikan itu kepada kami. Di dalam kami mempersiapkan kelengkapan administrasi, kelengkapan teknis, kelengkapan badan pekerja majelis, bahkan semuanya Tuhan. Apa yang luput dari pikiran kami, dari pandangan kami, Tuhan mengingatkan. Sehingga di dalam kami mempersiapkan ibadah pembiakan atau pendewasaan jemaat Antepe ini. Semua berjalan dengan baik karena Tuhan terlibat di dalam. Demikian pula kami berdoa dan memohonkan berkat bagi pekerjaan setiap kami yang sudah bekerja. Bahkan ketika kami harus beralih pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, karena ada pemutusan hubungan kerja ataupun sepinya pekerjaan. Mampukan kami untuk tegar, berdiri, dan meneruskan kehidupan kami dengan aktivitas yang mungkin baru. Namun itu semua karena Tuhan yang menunjukkan kepada kami, jika kami mampu melakukan pekerjaan kami. Berkati setiap kami yang bekerja, karena setiap kami yang bekerja, kami hanya ingin hidup kami terus terpelihara. Biar setiap tetesan keringat kami menjadi butiran-butiran berkat. Setiap detik yang kami
lakukan menjadi butiran-butiran berkat yang pada akhirnya akan menjadi bekal kami meneruskan kehidupan kami di dunia ini. Demikian pula anak-anakmu yang bersekolah walaupun bersekolah secara online, bahkan yang tengah mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di sekolah baru, Tuhan pun persiapkan. Dalam situasi yang lebih baru, di mana menuntut anak-anakmu mampu belajar mandiri, Tuhan memberkati, mendampingi anak-anakmu di tengah mereka belajar sehari-hari. Seringkali kami tergagap dalam situasi new normal yang baik dirancang oleh pemerintah, gereja, maupun keluarga. Mampukan kami untuk memperbaharui hidup, sistem kehidupan kami, cara hidup kami dalam situasi new normal. Kami percaya kami akan mampu melewati itu karena Tuhan Yesus bersama kami. Bahkan Tuhan Yesus juga senantiasa mendengarkan doa kami. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa. Untuk itu Tuhan, kami akan berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami, yang akan kami lakukan dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, saudara semua telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah Bapak, Ibu, Saudara terima, seraya terus hidup dalam karya Tuhan Yesus yang membawa kelegaan. Kini,
pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera di hati dan di hidup, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.